Perkenalkan, nama saya Adeta Dera Suhartini, NIM 20104171165. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran remaja. Sejarah pemasaran terhadap remaja. Segmen remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Pemasaran menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika selama Perang Dunia Kedua, dan setelah perang tersebut berakhir, ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Pemasaran produk yang ditunjukkan para remaja sebagai kelompok umur yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak telah ada, bahkan sebelum kita remaja. Pertama kali dicetuskan oleh pusat pertokohan Madison Avenue di New York pada tahun 1941. Sebagai pusat pertokohan terbesar pada masa itu, Madison Avenue menyediakan beragam kebutuhan sehari-hari atau produk relatif atau produk retail. Pusat pertokohan itu menyediakan satu bagian khusus departemen yang menyediakan produk untuk remaja. Produk yang mereka tawarkan adalah produk fashion dengan model dan corak yang berbeda dengan produk yang ditawarkan untuk orang dewasa dan anak-anak. Selain Madison Avenue, pada tahun 1945 diluncurkan majalah khusus remaja perempuan bernama Seventeen. Editor Seventeen menulis memo pada pengiklanan yang berisi janji bahwa gadis remaja adalah peniru. Mereka terus-menerus saling meniru dengan mengenakan pakaian yang serupa dan makan makanan yang sama. Seventeen juga menciptakan paradigma periklanan klasik. Pemasaran remaja mengalami titik balik di tahun 1980-an karena dua peristiwa besar yang sukses, film Jaws 1975 dan Star Wars 1977. Pemasaran film tersebut tidak saja berhasil menjual tiket bioskop dalam jumlah besar, tetapi juga berbagai produk bermerek bertemakan film-film tersebut, dari gambar tokoh utama hingga sprite bertema film. Film dan produk turunkan kedua film tersebut sangat digemari oleh remaja. Sejak saat itu, pemasaran mengetahui bahwa tersedia pasar remaja yang cukup besar. Pemasaran terhadap remaja generasi Y. Ketika ekonomi membaik pada pertengahan 1990-an, pemasaran remaja bergerak cepat. Pada tahun 1991, belanja iklan untuk segmen ini di US hanya bersekitar 126,4 miliar. Sedangkan pada 1994 meningkat menjadi 150 miliar. Konsumen para pemasaran produk remaja di era 1990-an adalah generasi Y, anak dari generasi X. Generasi Y adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1975 sampai 1995. Jumlah mereka sangatlah banyak. Di seluruh dunia diperkirakan ada sekitar 1 miliar remaja. Lebih dari itu, kelompok remaja inilah yang mengkonsumsi bagian terbesar dari pendapatan keluarga. Para pemasaran menempatkan remaja generasi Y adalah segmen yang penting, lebih penting daripada remaja pada generasi-generasi sebelumnya. Berikut alasannya. Yang pertama, mereka mempengaruhi belanja orang tua. Yang kedua, mereka akan membelanjakan uangnya sekarang dan akan belanja lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, mereka adalah trend center. Berdasarkan penelitian Teenage Research Unlimited, pengaruh remaja generasi Y dalam keputusan pembelian keluarga lebih besar daripada remaja dari generasi manapun. Remaja melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang tua dan keluarga, seperti meminta langsung, bernegosiasi, mempengaruhi, atau strategis emosional lain. Berdasarkan survei Children Market Research, 34% anak 9-14 tahun mempengaruhi orang tuanya memilih permainan video, 19% mempengaruhi liburan keluarga, 18% mempengaruhi pembelian storage equipment, sedangkan 14% sisanya mempengaruhi pembelian komputer atau VCR dan televisi. Remaja generasi Y adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya adalah segmen remaja
adalah ABG atau anak pra-remaja yang berusia 12-14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lebih lipat setiap 10 tahun sejak 3 dekade terakhir. Faktor yang mempengaruhi ABG semakin kaya adalah jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua hanya dibagikan pada lebih sedikit anak. Yang kedua, perasaan bersalah orang tua karena bekerja sepanjang waktu atau bercerai dikompensasikan dalam bentuk pemenuhan materi. C. Produk utama remaja. Produk pertama yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah fashion. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa. Sejak saat itu, ketertarikan remaja terhadap fashion semakin meningkat. Mereka adalah segmen yang paling cepat menyesuaikan diri dengan perubahan fashion. Jumlah belanja fashion remaja hingga 2/3 dari seluruh pengeluaran mereka. Jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Laura Portales Diaz 2003, merek fashion remaja adalah Old Navy, Tommy Hilfiger, American Eagle, Abercrombie, dan Fitch. Selanjutnya, Diaz menyebutkan bahwa yang pertama, generasi Y mensyaratkan pakaian yang mereka kenakan seharusnya nyaman dan pantas dipakai di tubuh. Yang kedua, model pakaian yang disukai sesuai dengan gaya pribadi dan norma di sekitarnya. Yang ketiga, pembelian dilakukan berdasarkan motivasi fit-in dan memiliki identitas. D. Komunikasi pemasaran. Remaja adalah segmen yang tak cukup didekati melalui media komunikasi pemasaran tradisional. Remaja saat ini lebih dapat mengakses informasi. Generasi sebelumnya dibesarkan oleh televisi dan teknologi informasi, tetapi remaja sekarang mewarisi hal itu. Mereka mulai mengonsumsi media di usia lebih dini dibandingkan orang tua. Lebih dari mereka mendapatkan pelajaran sekolah dan terpaan media massa yang jauh lebih canggih. Sebagian remaja lebih akrab dengan internet dibandingkan televisi. 1 dari 4 remaja usia 7-16 tahun diperkirakan menggantikan televisi dengan internet. Internet digemari oleh konsumen remaja karena yang pertama memberikan dampak lebih banyak informasi tentang produk yang dibeli melalui internet daripada iklan 30 detik di TV. Atau 29% remaja mencari informasi produk sebelum membeli melalui internet. Yang kedua, mereka dapat melakukan pembelian online. Dan yang ketiga, internet dianggap dapat menggantikan komunikasi face-to-face karena di internet mereka dapat bercakap-cakap secara lisan dan tulisan dengan menggunakan bahasa program. E. Perilaku konsumen remaja. Kelompok remaja memiliki karakter yang unik karena mereka sedang berada dalam usia perkembangan fisik dan emosional yang pesat. Remaja bukanlah kelompok homogen. Mereka yang terbagi menjadi early teen, yaitu remaja usia 13-14 tahun, middle teen, yaitu berusia 15-19 tahun, dan late teen, yaitu berumur 18-19 tahun. Ada beberapa karakter remaja yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mereka sedang beradaptasi dengan kedewasaan secara fisik, termasuk diantaranya hasrat seksual dan kekuatan fisik. Yang kedua, mereka mengalami perasaan transisi antara masa kanak-kanakan yang masih tergantung pada orang dewasa dengan perasaan ingin mandiri dari orang dewasa. Yang ketiga, kelompok teman sebaya menjadi sangat penting. Mereka berusaha menyesuaikan pendapat dan nilai-nilai agar diterima. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.